Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Guru Penggerak Angkatan 7. Saya Ahmad Ali Al-Ahad, kemudian nanti diikuti dengan Miss Lydia Maulidia Rizmi Tarigan dan Miss Burahira akan menjelaskan tentang budaya positif, bagaimana kita menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Nah, ini yang pertama, kira-kira menurut Bapak Ibu hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul? Setuju atau tidak? Setuju. Baik, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak ini? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Baik. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang disiplin positif. Kemudian yang tadi pendapat Bapak Ibu, apakah itu sudah benar diterapkan atau tidak, akan kita bahas di sini. Kemudian nanti akan bahas tentang kebutuhan dasar manusia, kenapa nanti manusia tersebut melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol, apa yang harus kita posisikan seorang guru posisinya di mana untuk mendisiplinkan anak. Kemudian terakhir nanti segitiga restitusi. Ya, poin 1 dan poin 2 nanti akan saya jelaskan. Kemudian poin 3 dan poin 4 akan dijelaskan sama Miss Lydia. Kemudian terakhir akan dijelaskan oleh poin 2, poin 3 dan poin 4 akan dijelaskan oleh Miss Bura. Poin 4 dan poin 5 dan poin 6 akan dijelaskan sama Miss Maulidia Rizmi. Lanjut. Nah, ini yang kita pendapat tadi ya. Pertama, ini tentang stimulus sama respon ya. Biasanya kita kenal stimulus itu kita berikan ini, maka responnya akan terjadi seperti ini. Ya, jadi ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, biasanya kita juga gitu. Sebagai guru kita menganggap ini hal yang positif, anak itu harus mengikuti apa yang kita instruksikan. Nah, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ya, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ini biasanya stimulus sama respon. Kita menganggap kita yang bisa mengontrol siswa. Kita menganggap kita harus bisa mengontrol siswa. Kita harus bisa mendisiplinkan mereka. Nah, sebenarnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu yang seharusnya kita lakukan. Dan kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan kesalahan pasti ada tujuan kenapa dia melakukan kesalahan. Yang kedua, ini tidak hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi anak-anak pun tidak seperti itu. Hanya dia sendiri yang bisa mengontrol diri dia. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, ini tadi. Jadi sebenarnya kita sebagai guru tidak bisa mengontrol siswa. Tapi siswa bisa mengontrol diri dia sendiri. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model pikir menang dan menang. Nah, ini yang kita terapkan tentang budaya positif. Kita berhasil mendidik anak itu dengan dia itu dengan cara sadarnya dia berubah diri sendiri. Nah, gimana caranya? Nanti akan dijelaskan. Nah, ini disiplin politik lewatnya. Ya, lewat. Nah, apa makna disiplin? Ya, sebenarnya disiplin itu bukanlah aturan. Disiplin itu sebenarnya maknanya adalah belajar. Ya, itu disiplin. Jadi anak itu ada aturan itu mereka belajar. Sebenarnya bukan untuk mereka itu melanggar atau membuat kesalahan dalam disiplin itu. Jadi tujuan dari disiplin itu adalah sebenarnya belajar. Nah, jadi disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, belajar untuk menjadi patuh, belajar untuk dihargai, belajar untuk menghargai dan belajar untuk sadar. Itu sebenarnya disiplin. Nah, nilai-nilai universal. Nah, ini nilai-nilai universal ini kan banyak tindakannya. Kita contoh kayak di Islam gitu kan. Di agama Islam ya kebajikan universal itu contoh misalkan patuh dengan orang tua. Ini sudah semua orang sudah sepakat tentang itu. Kemudian menghargai guru, menghargai teman, berbaik sama orang lain, semuanya sepakat tentang itu. Nah, semua perilaku kebajikan itu sebenarnya sudah tertuang di profil pelajar Pancasila. Ya, jadi setiap nilai-nilai kebajikan yang ada di profil Pancasila yang ada 6 itu, masuk beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, mandiri, kemudian kritis, kebijakan global, gotong royong dan kreatif itu sudah terangkum semuanya nilai kebajikan yang sudah kita sepakati secara bersama. Siapapun tidak akan bisa membantah, tidak ada membantah 6 kebajikan itu supaya setuju itu adalah nilai kebajikan yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi profil Pancasila sudah terangkum di profil pelajar Pancasila.
Nah, ini tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ya. Lanjut, Mas. Nah, dari motivasi perilaku manusia. Ya, jadi motivasi itu terjadi ada 3 ya, eksternal, ada 2, eksternal dan internal. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Nah, ini yang selalu terjadi dalam diri kita. Tidak bisa kita sendiri yang terima motivasi, mungkin dari orang lain bisa motivasi kita. Atau kita sendiri yang sadar dengan kesadaran kita sendiri. Jadi ada 2, eksternal dan internal. Nah, ini belajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang dimaksud dari kontrol tadi. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita hanyalah kita sendiri. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau kita membuat disiplin dengan memberikan penghargaan, ya, kalau melakukan kesalahan, melakukan kebaikan, dia akan dikasih penghargaan. Memang bisa berubah anak itu, tapi pengaruh berubahnya jangka pendek. Ya, tidak jangka dan bisa juga jangka panjang, tapi tidak lebih dominan ke jangka pendek. Karena apa? Karena dia hanya melakukan satu hal itu kalau dihargai, kalau ada penghargaan, kalau ada hadiah sama dia. Kalau enggak, dia tidak melakukan itu. Nah, dihukum oleh penghargaan jadi sama ya. Lanjut, Miss. Tindakan guru, ya. Nah, ini kira-kira menurut Bapak Ibu, ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk melepaskan ya, maksudnya melepaskan ya sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ayo, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi PJOK. Ya, pojoknya. Emang ini pelajaran apa? Kan pelajaran ini PJOK. Lanjut. Nah, ini dah. Ya, jawabannya hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Lanjut. Iya, ada jawabannya. Jadi hukuman itu suatu yang menyakiti harus terjadi, membuat anak sakit fisik, anak membenci kedisiplinan, paksaan sifatnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu ciri-ciri hukuman. Konsekuensi, suatu hal yang terjadi kalau ini dilakukan maka akan terjadi seperti ini. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi sebenarnya hukuman dan konsekuensi sama-sama bernilai negatif ya sebenarnya. Nah, lanjut. Nah, apa itu restitusi? Nah, ini restitusi itu sebenarnya ini adalah pendekatan ya untuk menyelesaikan masalah anak. Ya, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi dituntut mereka itu mengontrol diri mereka sendiri untuk berbuat baik. Itu juga restitusi sebenarnya. Jadi bagaimana sistemnya, bagaimana cara anak-anak kita buat anak itu bisa mengontrol diri dia untuk tidak melakukan kesalahan, nanti akan dijelaskan. Jadi restitusi itu membuat si pelaku kesalahan itu sadar dengan diri sendiri, kemudian dia bisa mengontrol diri mereka sendiri untuk tidak melakukan kesalahan itu lagi. Ya, itu restitusi. Nah, ya. Jadi ada 3 ya, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, jadi kalau dia hukuman itu tadi menyakitkan, konsekuensi suatu harus terjadi, jika melakukan A maka akan terjadi B, restitusi itu pilihan. Ya, anak itu dia memilih. Oke, kemudian hukuman merasa tidak nyaman, konsekuensi tidak nyaman, walaupun dia hanya tidak nyamannya itu hanya sementara hukuman ini jangka panjang,
Restitusi menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi dia menguatkan, tidak merasa nyaman. Jadi dia menguatkan anak supaya berbuat baik untuk jangka waktu yang panjang. Nah ini sifat-sifatnya perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah ciri-ciri restitusi ini bukan untuk menembus kesalahan. Ya, jadi restitusi bukan untuk menembus kesalahan. Sehingga memperbaiki hubungan, dikasih tahu larang sama anaknya, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, karena kan kita melakukan kesalahan itu ada dasarnya. Nanti akan dicari kesalahannya apa dia dasarnya melakukan kesalahan itu. Jadi restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah anak. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Ya, jadi yang harus dibina itu adalah karakter dia, bukan tindakan yang mereka lakukan. Restitusi fokus pada solusi, ya bukan malah menambah masalah dengan mempermalukan si anak. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti setelah dia nanti sadar dengan kesalahannya, dia akan kembali ke kelompok, akan mempengaruhi kelompok yang ada di kelasnya itu. Jadi itu fungsi restitusi. Yang ini akan kita pelajari nanti. Restitusi inilah pendekatan ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah anak. Jadi tidak hukuman ataupun konsekuensi. Nanti akan dijelaskan sama pemateri yang lain untuk bagaimana penerapan restitusi dalam penyelesaian masalah anak. Nah ini keyakinan kelas akan dijelaskan oleh Miss Bura. Kepada Miss Bura kami persilakan. Oke Bapak Ibu, untuk materi berikutnya saya akan jelaskan ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, apa pentingnya keyakinan kelas ini untuk membangun budaya positif? Boleh next? Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kalau di sekolah kita kan Bapak Ibu, setiap kelas itu pasti ada tatip ya. Tatip itu kan isinya peraturan. Nah, kenapa tatip itu perlu diganti? Bukan diganti ya, maksudnya ada hal yang lebih baik dari tatip. Karena tatip itu sebenarnya contoh dari peraturan ya Bapak Ibu. Nah, di sini berdasarkan teori ini kita sebaiknya tidak menggunakan peraturan sebagai acuan untuk membentuk budaya positif, tapi seharusnya kita menggunakan keyakinan kelas. Kenapa sih harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan saja? Ini ada alasannya. Yang pertama, untuk mendukung motivasi intrinsik. Nah, jadi Bapak Ibu, motivasi anak itu ada dua, ada ekstrinsik, ada intrinsik. Motivasi intrinsik itu bukan ditumbuhkan dari dalam diri anak, tapi dari orang lain, lewat peraturan, lewat hukuman, hadiah, itu. Nah, biasanya motivasi yang bersifat ekstrinsik ini tidak akan berlangsung lama. Jadi, makanya kalau ada kejadian, ini anak udah pernah dihukum, kenapa ya buat salah lagi, kenapa buat salah lagi. Ini anak udah pernah dikasih reward, kenapa sekarang makin menurun ya prestasinya. Karena itu tadi, reward dan juga hukuman itu menstimulus anak untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi ekstrinsik bukan intrinsik. Nah, keyakinan kelas ini akan membantu siswa untuk menumbuhkan keyakinan atau motivasi intrinsiknya dalam menjalankan sesuatu. Boleh next? Nah, ini dia budaya positif. Jadi budaya positif ini kalau dibuat dalam lingkaran, budaya positif ini ada di lingkaran terluar. Inilah output yang mau kita capai. Tapi untuk mencapai ke output itu ada beberapa tahapan yang harus lewati. Yang pertama itu dimulai dari peraturan kelas. Nah, namun peraturan kelas ini kita bungkus sedemikian rupa agar menjadi sesuatu yang lebih friendly dalam bentuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini nantinya akan diharapkan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian bisa dari lingkungan yang positif ini bila menyebar secara rata akan menciptakan budaya yang positif di sekolah. Jadi itu pentingnya keyakinan kelas. Next. Nah, untuk membentuk keyakinan kelas selama ini ada beberapa panduan yang harus kita gunakan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, contoh peraturan itu seperti ini Bapak Ibu. Jika terlambat 5 menit, maka siswa tidak boleh terlambat lebih dari 5 menit, atau siswa tidak boleh terlambat lebih dari 10 menit. Itu sangat rinci. Kalau untuk keyakinan kelas, kita tidak menggunakan kalimat yang terkesan memaksa seperti itu. Nanti akan saya berikan contohnya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau umum yang diyakini secara bersama. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya kalimatnya juga harus positif Bapak Ibu, tidak boleh. Siswa tidak boleh datang terlambat. Nah, kata-kata seperti itu tidak bisa kita adaptasi menjadi keyakinan kelas karena maknanya negatif. Jadi setiap keyakinan kelas itu harus dalam bentuk positif. Berikutnya, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Jadi poin-poinnya kalau tatip kita kan ada sampai kadang buat sampai 100 poin, 50 poin gitu. Ini untuk keyakinan kelas makanya bersifat universal,
walaupun dia sifatnya universal, tapi sebenarnya mencakup beberapa keyakinan atau nilai positif. Nah, kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi harus disesuaikan dengan keadaan kelas atau keadaan sekolah. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, maka keyakinan kelas ini ada baiknya dibuat dengan cara bermusyawarah. Jadi bukan guru sendiri yang menentukan, itu yang membedakan antara keyakinan kelas dengan peraturan. Peraturan itu biasa dibuat oleh satu pihak, namun keyakinan kelas itu disetujui oleh beberapa pihak. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Namanya peraturan, keyakinan itu bisa berubah seiring waktu, bisa berubah seiring keadaan. Jadi ada baiknya keyakinan itu memang dievaluasi secara berkala. Next ya. Nah ini dia peraturan. Tadi peraturan kelas tadi sebaiknya kita bukan glorifikasi ya, kita bungkus dalam bentuk keyakinan kelas agar terkesan lebih friendly. Ini ada beberapa bentuk peraturan kelas, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah ini sifatnya peraturan. Nah ini bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas yang lebih friendly. Boleh next saja sah? Nah ini peraturan-peraturan ini sebenarnya mencakup nilai-nilai positif ya, seperti tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan, inilah kesehatan dan keselamatan. Nah, cuman ini kan bentuknya masih sangat kaku bahasanya. Contoh bisa di next kan sah? Ini contoh keyakinan kelas yang saya tidak bilang baik, tapi ini sudah pernah direvisi, sudah pernah dievaluasi juga oleh fasil saya. Yang pertama, tadi bentuknya kan harus abstrak, tidak terlalu mengikat, bisa ya? Tidak boleh terlambat lebih dari 15 menit. Jangan buat kata-kata yang seperti itu, tapi kita bisa bikin dengan kata-kata yang lebih singkat, yang lebih universal. Yang pertama, disiplin waktu. Nah, soal waktunya berapa menit itu bisa disepakati bersama, namun tidak perlu dituliskan. Karena itu tadi, makin banyak, makin rinci, anak-anak makin gampang untuk lupa. Jadi, itu tadi sifatnya universal dan abstrak, namun bisa mencakup beberapa poin sekaligus. Yang kedua, mengutamakan kejujuran. Nah, sebenarnya mengutamakan kejujuran ini kan kalau dipecah-pecah itu poin-poinnya banyak. Tidak boleh mencontek, tidak boleh mengerjakan PR di sekolah, tidak boleh berkata bohong, dan segala macam. Nah, tapi kita tidak perlu membuat serinci itu untuk peraturan. Cukup dibuat mengutamakan kejujuran. Itu nilainya universal, nilainya cukup abstrak, namun mencakup beberapa poin sekaligus. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dan kelas. Nah, ini untuk satu kalimat, tapi sebenarnya sudah mencakup banyak ya Bapak Ibu. Menjaga kebersihan diri dan kelas, berarti itu mencakup kebersihan pakaiannya, dirinya, kelasnya, dan lain-lain. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap barang pribadi, dan yang kelima, saling menghargai. Nah, ini keyakinan kelas harusnya seperti yang saya bilang tadi, disepakati oleh seluruh warga kelas atau seluruh warga yang berlaku. Apakah keyakinan setiap kelas bisa berbeda? Bisa Bapak Ibu. Itu tergantung sama keadaan kelasnya dan kesepakatan antara guru dan siswa. Dan sejujurnya setiap guru bidang studi juga bisa buat keyakinan kelasnya sendiri ya, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Silakan Sah, lanjut. Nah, yang topik berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar soal kebutuhan dasar manusia? Karena sebenarnya anak-anak itu terlahir baik. Tapi jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka dia akan cenderung melakukan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan. Apalagi kita ngajar di SMP yang tingkat anaknya masih rebel, suka berontak. Nah, jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka anak-anak itu akan rentan melakukan pelanggaran. Yang pertama, yang paling utama itu biasanya kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya kebutuhannya bersifat fisik, itu seperti kebutuhan akan tempat tinggal, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa kasih sayang diterima itu bagaimana seorang anak itu hubungannya dengan dunia sosial, bagaimana hubungannya dengan temannya, keluarganya, sahabatnya, teman dekatnya. Nah, bila memang kebutuhan ini tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan yang mungkin di keluarga tidak terpenuhi dengan baik, rasa kasih sayang dari keluarga tidak baik, nah dia akan berusaha mencari itu dari luar dan mungkin dengan cara yang salah. Itu yang biasanya bisa membuat siswa keliru atau melakukan satu kesalahan. Yang ketiga itu kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan di sini maksudnya anak-anak itu seharusnya diberikan kesempatan untuk bersikap mandiri, untuk menentukan apa yang harus dia lakukan atau apa yang harus dia inginkan. Jika ini tidak terpenuhi, itu tadi anak-anak akan mencari
apa ya, istilahnya mencari alternatif lain supaya kebutuhannya ini terpenuhi. Yang berikutnya itu kebebasan, bagaimana anak-anak itu dibebaskan untuk bereksplorasi, untuk apa ya, mengeksplor diri. Dan yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi ini meliputi kebutuhan akan hiburan, bagaimana anak itu tertawa, bagaimana anak itu merasa senang. Jadi bila salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, itu yang akan membuat anak-anak itu cenderung melakukan itu tadi, mencari pemenuhan kebutuhan tersebut, dan kadang caranya keliru. Jadi sebenarnya setiap perbuatan anak yang keliru itu pasti ada motivasinya atau ada latar belakangnya. Dan menurut penelitian inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, dan jika ini salah satu tidak terpenuhi, pasti anak-anak atau kita sendiri pun orang dewasa akan berusaha untuk memenuhinya dengan cara yang baik atau tidak. Oke, berikutnya nah untuk eksplorasi konsep berikutnya tentang posisi kontrol dan restitusi akan dijelaskan oleh Miss Maulida Rizmi. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pada eksplorasi konsep di 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu mungkin di eksplorasi konsep ini mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berpikir kembali tentang di posisi kontrol mana sih sebenarnya kita selama ini sebagai seorang guru. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu yang pertama ada penghukum, posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Baiklah, dari kolom ini, dari tabel ini mungkin kita lihat ada motivasi. Nah, motivasi ini maksudnya yang muncul dari siswa. Yang pertama itu ada motivasi yang identitas gagal atau kontrol dari luar. Nah, itu adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, dari sini kita lihat bagaimana sih maksudnya penghukum dan pembuat rasa bersalah ini berperan dalam menyelesaikan masalah pada saat siswa melakukan kesalahan. Yaitu guru berbuat apa? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi guru itu menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan di pembuat rasa bersalah itu guru itu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ibu sangat kecewa, begini-begini. Nah, bagaimana yang kita katakan ini tadi? Kalau misalnya kita bilang kalau kita menghardik itu, kalau kamu tidak begini, awas ya, rasakan bla bla bla, dan pokoknya membuat siswa itu tertekan gitu, karena kata perkataan kita. Sama dengan pembuat rasa bersalah juga seperti itu. Kamu harusnya seperti ini. Kamu sudah tahu ibu salah sekali bla 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 segala macam. Nah, hasilnya bagaimana siswa pada saat kita mengatakan itu? Jadi siswa memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong. Selanjutnya kalau pembuat bersalah, mereka menyembunyikan, menyangkal, berbohong, dan intinya bukan menyadari diri kalau mereka itu salah gitu. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas ini. Jadi dia seakan-akan melihat guru itu, ini adalah guru yang suka menjelek-jelekan saya, gitu. Bukan dapat motivasi dari situ, dari perkataan yang dibuat guru itu. Kemudian apa yang akan dilakukan siswa? Jadi mereka akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Terus mereka, ya udah, kalau misalnya dia pun merasa bersalah, dia akan minta maaf. Tapi bagaimana? Apakah dia berdampak bagaimana? Apakah dia mengulangi kesalahannya? Dia tetap mengulangi kesalahannya. Kemudian dia juga akan merasa rendah diri, bukan dapat motivasi yang lebih baik lagi gitu. Itu kalau misalnya penghukum dan pembuat rasa bersalah. Jadi identitasnya gagal, Bapak Ibu. Jadi kontrol dari luar itu. Nah, sedangkan yang sebagai identitas berhasil atau sukses, nah ini juga kontrol dari luar. Jadi dia sebagai, kita ini guru sebagai teman atau pemantau. Nah, di sini juga dijelaskan kalau pada saat kita membuat alasan-alasan untuk muridnya, misalnya gini perkataannya, ayolah lakukan itu demi ibu, kan ibu udah baik sama kamu, ngasih nilai tinggi, masa kamu kayak gitu kan, misalnya kita melakukan hal itu gitu. Terus apa peraturan kita nanyakan? Nah, peraturan kita kan nggak ada nih, ini kamu harus ikuti gitu. Nah, jadi apa hasilnya? Ya jadi murid itu ketergantungan akan hadiah, reward, dan segala macam. Kemudian juga dia akan menyesuaikan diri, memang dia sadar gitu, menyadarinya karena peraturan, tapi tetap kembali lagi ke hasilnya tidak terlalu kuat, jadi tetap lemah dan tidak mandiri, jadi masih bergantung kepada reward atau perkataan-perkataan kita, karena dia kasihan gitu kan, udah bantu begini begitu, jadi tetap aja tidak ada motivasi dari diri. Nah terakhir itu yang pemantau sama ya, terakhir itu ada identitas yang berhasil atau sukses. Nah, inilah dia
yang membuat siswa itu dapat motivasi dari dalam diri, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, apakah kita semuanya sudah berada di posisi ini? Nggak tahu ya, tapi kita jelaskan dulu. Nah, di posisi manajer ini, di sini kita itu mengajukan pernyataan-pernyataan. Maksudnya pernyataan bagaimana? Kamu bisa pilih nih. Kalau kamu misalnya melakukan ini, begini konsekuensinya. Kalau melakukan ini, begini. Jadi di situ kita bisa mengatakan apa yang kita yakini pada saat kita melakukan ini. Kamu bisa misalnya nih, kalau kamu ketahuan merokok, kamu bisa apa? Jangan kamu bilang merokok itu jangan bagus. Nah, biarkan dia berpikir sendiri gitu. Kemudian di sini juga hasilnya apa? Dia jadi menguatkan pribadi gitu. Dia sadar gitu, berpikir ulang. Memang ini butuh waktu yang sangat banyak dan tenaga yang sangat banyak untuk melakukan posisi manajer ini. Karena hasilnya juga akan ada mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaikinya. Jadi kalau misalnya dia ini berhasil, memang nggak mungkin sekali dua kali. Kalau ini berhasil, tapi insya Allah ini dia dapat motivasi dari diri dia sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dan tidak mengulangi kesalahan lagi gitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut share di next slide. Nah, jadi ini pernyataan-pernyataan yang selama ini mungkin Bapak Ibu atau saya juga yang sering melakukan apabila ada permasalahan pada siswa, yaitu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah membuat orang yang merasa bersalah. Jadi ya memang kita mengatakan itu kepada siswa kan. Tadi sering sekali kalau misalnya ada masalah ini kecewa sama kamu. Nah, ini membuat apa? Membuat siswa merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai posisi penghukum. Selanjutnya, ayo lakukan lebih. Nah, ini memang posisinya sebagai teman. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau nilai bagus hari ini? Itu sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang disebut dengan posisi manajer. Jadi menanyakan kembali kepada siswanya. Kemudian selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir, bla 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 bla. Itu adalah posisi penghukum. Nah, kira-kira Bapak Ibu di mana pada saat ini gitu, selama ini di posisi yang mana itu kita bisa lihat sendiri. Selanjutnya, oke, nah di sini jadi kita itu bergerak di antara peraturan dan sebagai pemantau, kemudian konsekuensi dan hadiah, atau melihat nilai-nilai dan posisi manajer atau memperbaikinya. Nah, misalnya di sini kalau kamu tidak mengerjakan tugas yang diberikan, saya akan apa gitu. Nah, ini posisi apa kira-kira seperti ini? Kita beri hukuman, dan berarti ada posisi penghukum. Nah, kalau misalnya seperti itu, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Apa? Kalau kamu yang ngerjain tugas, apa yang? Nah, ini adalah posisi manajer. Oke, nah kita lanjut. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu? Bagaimana? Apakah kita harus menghukum atau tidak? Nah, ini ada cara, yaitu disebut dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa pada saat dia melanggar peraturan atau membuat permasalahan gitu di sekolah. Nah, jadi ada segitiga restitusi. Yang pertama itu ada validasi kebutuhan, yang kedua adalah menanyakan keyakinan, yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi dengan ini kita bisa menyelesaikan permasalahan dan agar membuat siswa tersebut lebih memunculkan motivasi dari diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, pertama ini bisa kita tanyakan, yaitu kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Misalnya dia ketahuan merokok gitu kan, Ibu. Ya seperti kasus anak saya. Jadi kamu ketahuan merokok. Ya, jadi tanyakan alasan apa kenapa kamu merokok segala macam. Ya, karena dia punya kebutuhan dasar manusia. Dia kan ada rasa bersenang-senang, ingin bersenang-senang. Jadi makanya dia ingin melakukan mencoba-coba. Makanya dia lakukan, dan dia nggak tahu itu sebenarnya itu salah atau enggak. Makanya kita tanyakan kembali. Kemudian, nah ditanyakan nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kalau peraturan di sekolah kan kita memang sudah ada yang namanya tidak boleh merokok. Apalagi memang ada di rokok itu tertulis 18 plus gitu. Memang itu peraturan negara kita juga ada. Itu peraturan PDE, anak-anak itu merokok. Nah, harus kita jelaskan itu. Kemudian terakhir itu menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti pernah, kita bilang aja memang mungkin kalau misalnya di posisi kamu pasti pengen explore diri, mungkin seperti itu. Kita jelaskan aja biar kita menstabilkan identitasnya, biar dia tidak tertekan di situ. Kemudian jadi kita jelaskan apakah kamu mau tetap melakukan itu dengan berbagai macam konsekuensi yang ada gitu. Nah, jadi ini contoh cara menstabilkan identitas. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat kesalahan menjadi positif terhadap dirinya, kita bisa berkata ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak.
Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah segala macam. Ini bisa kita katakan ke anak-anak kita pada saat menstabilkan identitas. Jadi awalnya jangan langsung kenapa kamu merokok? Bla bla bla, jangan. Langsung tanyakan dulu. Stabilkan dulu identitasnya. Biar dia dulu tenang, biar dia bisa berpikir. Oke, selanjutnya. Kemudian ada validasi kebutuhan. Nah, ini kita tanyakan validasi kebutuhannya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi, pada dasarnya tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, lagi yang tadi dijelaskan Miss Mira, yang mana yang dia sebenarnya inginkan gitu. Makanya dia melakukan hal tersebut. Makanya kita bisa katakan, kamu bisa saja melakukan ini hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, bla bla bla. Kamu pasti punya alasan tertentu melakukan ini. Ya kita tanyakan, kenapa kamu melakukan ini? Apa dasarnya gitu? Apa yang kamu inginkan gitu kan? Apa kamu ingin mencoba-coba segala macam? Nah jadi kita tanyakan juga kebutuhan manusianya gitu. Selanjutnya, Sir. Nah, yang ini menanyakan keyakinannya tadi. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kita jelaskan tadi tentang keyakinan yang sudah disepakati gitu. Nah, jadi di sini kita tanya apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita tentang peraturan tersebut, tentang pelanggaran tersebut. Nah, nilai-nilai sosial apa yang telah kita sepakati ditanyakan. Jadi oh iya, Miss, kita kan udah ada peraturan sekolah seperti ini, jadi dijelaskan. Nah, jadi sampailah dia nanti sadar akan kesalahannya dan termotivasi dengan tidak ingin melakukan hal itu dari dirinya, bukan dari dorongan orang lain gitu. Selanjutnya, Chef, udah habis. Nah, oke, jadi seperti itu penjelasan kami tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku guru penggerak angkatan 7. Kemarin kami beberapa tim berserta dengan Miss Bura, Miss Lydia dan juga saya Ahmad Malia Rahab sudah menjelaskan tentang segitiga restitusi. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana penerapannya di kelas dan juga nanti di dalam lingkungan masyarakat di sekolah, supaya nanti Bapak dan Ibu dan juga termasuk anak-anak kami anggota OSIS bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari selama berada di sekolah. Jadi untuk mereview apa yang sudah disampaikan kemarin, jadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 poin. Pertama, validasi kebutuhan, kemudian yang kedua yaitu menanyakan keyakinan, yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Jadi sini akan saya jelaskan terlebih dahulu maksud dari 3 poin ini untuk mereview apa yang kita bahas kemarin. Setelah itu nanti baru kita mempraktekkannya di kelas kita masing-masing, dan juga sebagai anak kami OSIS bisa dipraktekkan ketika nanti berhadapan dengan adik-adik kelasnya. Baik, di sini yang pertama tentang validasi kebutuhan. Jadi ketika ada anak yang bermasalah, maka yang perlu kita lakukan adalah memvalidasi kebutuhan mereka. Kita tanya dulu apa penyebab mereka itu melakukan kesalahan. Itu yang pertama, karena setiap kesalahan itu pasti ada alasan penyebab mereka melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Yang kemarin sudah dijelaskan yaitu ada 5. Salah satunya adalah mungkin si anak ini melakukan kesalahan tersebut mungkin gara-gara dia ingin fun ya, ingin bahagia, ingin merasa senang, atau ingin diperhatikan, ingin dikasih sayangi, atau mereka ingin dihargai, atau mereka ingin menunjukkan power, kekuatan yang mereka miliki. Jadi kita tanya dulu itu apa alasan mereka itu melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Ya, kemudian ada kalimat apanya nih? Ada pemantiknya. Contohnya bisa kita tanyakan sama mereka, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nanti anak tersebut bakal mengasih tahu apa alasan mereka melakukan kesalahan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi ketika kita tanya ini, kita akan menenangkan dulu kondisi mereka dan jangan menganggap mereka itu adalah pelaku salah, gitu kan? Jadi jangan mereka tertekan ketika kita ingin memproses terkait kesalahan anak ataupun
peraturan dilanggarnya. Jadi kita tenangkan dulu dengan melakukan validasi kebutuhan. Tanyakan dulu kenapa mereka itu melakukan kesalahan, apa yang mereka butuhkan sebenarnya sehingga mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini kan sudah disepakati di kelas masing-masing, ya, atau mungkin sudah disepakati antara anggota OSIS dengan siswa. Jadi tanyakan dulu keyakinan kelas yang selama ini kita sepakati. Keyakinan kelas apa yang dilanggar gitu. Jadi membuat kesadaran mereka, oh mereka itu sudah melanggar apa yang telah mereka sepakati. Contoh kalimatnya itu bisa kita bilang nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, apa aja sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa sebenarnya? Nah, dengan melakukan kesalahan tersebut, keyakinan apa yang telah kamu langgar, sehingga si anak ini merasa mereka melakukan kesalahan terhadap apa yang telah mereka sepakati. Nah, setelah mereka sadar kesalahan mereka, setelah itu kita menstabilkan ini yang pertama menstabilkan identitas, ini yang validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini kita tenangkan dulu, itu yang pertama kita lakukan ya. Tenangkan dulu, jangan dia menganggap salah, baru masuk validasi kebutuhan, baru masuk keyakinan kelas. Jadi tadi menstabilkan identitas saya sudah ya, membuat ketenangan dia dulu, jangan dia menganggap orang itu tertekan. Tentu kalimatnya bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jika mereka merasa tidak tertekan dengan apa yang telah dilakukan dia, baru kita tanya kebutuhan apa sebenarnya dia itu melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya. Kemudian tanya keyakinan kelas apa yang telah mereka langgar. Nah, ini tiga ini nanti akan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari atau di kelas masing-masing nanti. Nah, ada beberapa contoh yang bisa kita lihat. Ini akan saya tunjukkan. Yang pertama contoh yang memang sudah ada dari Kemendikbud. Nanti akan saya bandingkan terhadap apa yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan itu bisa jadi bahan praktek kita nanti di kelas masing-masing. Mohon izin ya Bapak Ibu. Ya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, itu Bapak melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira, kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya,
seperti itu. Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini yang dicontohkan dari situs Kemendikbud. Jadi ada 2 praktek yang sudah saya lakukan di kelas. Bapak Ibu bisa melihatnya. Izin saya sharing. Kamu tahu kan tentang konservasi kamu kemarin? Yes, sir. Kira-kira masalah apa yang telah kamu perbuat sehingga separuh kamu? Saya memakai headset saja dan Ya. Apa yang kamu ingat dengan headset tersebut? menggunakan musik, sir. Kamu suka musik? Yes, sir. Sama, saya juga suka musik. Ya, ini kasus ketika ada seorang anak yang dia mendengarkan musik ketika pembelajaran, jadi menggunakan headset, ya. Ya, ini menstabilkan identitas, kemudian masuk validasi tindakan yang salah. Nah, menyangkaikan kelas. Jadi kelas apa yang telah kamu langgar? Ya, ini speakernya mati. Dan kelas apa yang telah kamu langgar? Jadi dia ditanya. Berjanji untuk tidak membawa aset lagi. Itu kedepannya dia tidak berjanji akan tidak membawa aset lagi. Ini kasus kedua. Yang biar saya hidupkan dulu speakernya. Ini kasus real ya, yang memang betul-betul terjadi. Yang kedua ini kasus ketika ada seorang anak berantem ya gara-gara hanya masalah sepele, gara-gara saling membuli, saling mengejek, akhirnya berantem. Kita coba ya. Oke, Pak Is, kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil kamu di sini? Kenapa? Kenapa kamu tidak kepala si Anda? Karena saya panas, soalnya dia mencekik saya dulu, jadi saya itu udah kepala. Oke, intinya. Saya dulu, jadi saya itu udah kepala. Oke, kalau saya pribadi pun kayak sama orang pasti ada rasa senang. Kenapa terpanggil kamu gitu? Oke, Baris, kira-kira kamu tahu nggak kenapa terpanggil kamu di sini? Kenapa? Karena saya udah kepala, mas. Emang kamu pinjam kepala si Akbar? Karena saya panas, soalnya dia mencekik saya dulu, jadi saya itu udah kepala. Oke, kalau saya pribadi pun kalau cekik sama orang pasti ada rasa nggak senang, kan? Yes. Ada rasa niat untuk membalasnya. Tapi kira-kira yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah. Keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saya melanggar norma baik kepada yang lain. Nah, untuk memperbaikinya, kira-kira apa yang kamu lakukan? Saya minta dia kepada mas. Untuk kepalanya gimana? Saya mau jatuh UKS. Oke, setelahnya nanti bawa siap buat UKS ya? Yes, sir. Ya, ini respon. Setelah kesalahan itu dengan cara yang dilakukan dulu, saya merasa nyaman dan ada rasa ingin berubah menjadi lebih baik sesuai dengan keyakinan saya. Baik. Kira-kira Bapak Ibu, kalau hal ini mungkin nggak dipraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing? Kalau dia kasus yang berat, sebenarnya gini Bapak Ibu, ini kan dilaksanakan setelah kita membuat keyakinan kelas. Jadi ada sepakatan kelas dulu sehingga mereka timbul rasa sadar ya dalam diri mereka gitu. Jadi kalau membuat restitusi ini jangan kita mulai dengan langsung menggunakan restitusi ini. Jadi harus ada keyakinan kelas dulu. Mereka buat kesepakatan kelas dulu di kelompok kecil dan juga di kelompok besar. Jadi buat kelompok kecil terlebih dahulu, mereka buat apa-apa aja yang mereka harus sepakati, apa-apa aja kebaikan yang menurut mereka yakini. Setelah itu kita bahas di kelompok besar, baru kita buat kesepakatan kelas.
semuanya sepakat tentang keyakinan kelas itu. Nah, kalau sudah itu terlaksana, maka nanti ketika restitusi dilaksanakan ada rasa timbul kesadaran mereka sendiri bahwasanya mereka itu telah melanggar apa yang telah mereka sepakati. Itu sebenarnya. Jadi kalau pelanggaran berat itu terjadi misalkan yang dia kayak kasus baru-baru ini kan ada yang sampai ada yang meninggal ketika lagi mengisi bensin, yang baru-baru waktu hari guru kemarin salah, ada yang bilang salah sasaran, saya juga kurang tahu, sampai dia mati di tempat ya, ketika mengisi bensin ada yang membacok dari belakang sampai mati ke tempat. Nah, menurut kabar dia itu ikut tawuran ya. Nah, kayak kasus seperti itu bukan berarti restitusi tidak berhasil gitu untuk menyelesaikan masalah yang besar. Tidak. Kita tanya dulu dari awal, apakah ada kesepakatan kelas terlebih dahulu atau tidak gitu. Ada nggak keyakinan kelas terlebih dahulu atau tidak? Atau anak itu terlibat keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas atau tidak? Khawatirnya dia nggak ikut atau memang tidak ada keyakinan kelas di kelasnya tersebut, sehingga dia nggak merasa ada tanggung jawab untuk melakukan hal kebaikan. Nah itu, jadi keyakinan kelas dulu dibuat, setelah itu baru masuk restitusi, dan ini diyakini dapat membuat anak itu sadar untuk melakukan kebaikan yang telah mereka sepakati sebelumnya. Jadi itu. Nah, baik Bapak Ibu, nanti setelah ini saya mohon nanti Bapak Ibu untuk mempraktekannya di kelas masing-masing. Kemudian nanti kita akan melaksanakan refleksi terkait apa yang telah Bapak Ibu lakukan di kelas masing-masing. Juga anak-anak kami ya, anak-anak OSIS. Nanti juga kita coba praktekkan. Nanti kalau jika ada kasus coba kita praktekkan restitusi. Kemudian nanti Bapak Ibu saya minta untuk melakukan refleksi terkait kegiatan restitusi atau teori restitusi yang telah Ibu praktekkan di kelas masing-masing. Nanti untuk mengetahui apakah restitusi ini berjalan dengan baik atau hasilnya positif atau nanti hasilnya negatif gitu. Dan apa nanti dampak dari siswa setelah melakukan restitusi ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih waktunya telah meluangkan waktunya untuk sama-sama kita melakukan aktivitas atau budaya positif di sekolah kita yang kita sayangi ini. Harapannya budaya positif ini akan berkembang luas di masyarakat sekolah kita ini, terkhusus di SMP Al-Azhar Medan. Nantinya sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sehingga anak tidak merasa tertekan, anak merasa nyaman hadir dan pulang dari sekolah merasa nyaman, sekaligus dia kembali nanti di masyarakat dan juga di kelompoknya membawa nilai-nilai positif di kelompoknya tersebut. Harapannya itu. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sir, mohon izin waktunya. Ya. Setelah diberi materi tentang budaya positif, kira-kira apa refleksi yang bisa Sir sampaikan kepada kami? Setidaknya saya merasa gini, dalam mendisiplinkan siswa itu kan menggunakan cara terbaik menurut guru masing-masing. Itu saya rasa gitu. Ternyata setelah mendengarkan pemaparan dari tentang teori restitusi, di situ baru saya pahami bahwa teori restitusi itu adalah cara terbaik dalam mendisiplinkan siswa. Karena di situ kan guru menjadi manajer ya, bagaimana mengelola siswa agar tingkat disiplinnya menjadi tinggi. Terima kasih, Sir.